Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawanku. Jadi di video kali ini saya akan bahas jarak tanaman kopi yang belum ideal. Jadi di kebun saya ini memang saya hanya meneruskan ya, sudah sekitar 30-an tahun, bahkan lebih ya. Memang ini tanaman dari tinggalan nenek moyang. Nah, kalau kita nggak pinter-pinter atau kita nggak bisa mengaturnya, maka akan sangat berpengaruh pada pembuahan. Jadi kalau menurut saya, yang penting jangan sampai numpang antar satu dan yang lain. Kawanku, jadi hanya jarak tanam sekitar 1,5 meter, bahkan ada yang kurang dari 1,5 meter seperti ini. Nah, bagaimana cara saya merawatnya? Jangan sampai numpuk antar bahan buah ya. Kalau sampai numpuk, maka buah tidak akan maksimal. Oke kawanku ya, jadi ini yang penting jangan sampai numpuk antar pohon dengan pohon yang lain. Dan buat kawanku semua yang memang masih mempunyai lahan kosong, menanam dari awal atau dari nol, kita bisa lakukan tanaman yaitu 3 meter kali 3 meter. Karena penanaman saya yang 2,5 kali 3 meter itu 2,5-nya sudah mulai bersalaman atau sudah mulai numpuk. Oke kawanku, jadi seperti ini. Dan walaupun jarak tanam belum ideal seperti ini, namun kalau kita itu bisa menerapkan atau bisa mengaturnya, maka buah akan tetap bisa normal atau stabil. Oke kawanku ya, jadi ini sebenarnya ini masih bisa untuk berbuah di berikutnya. Namun ini sudah akan bertumpukan dengan yang satu ini karena jarak tanam yang belum ideal. Nah, maka kita harus kalahkan salah satu. Kita potong dan kita berani motong ini karena buah sudah hampir masak ya. Jadi paling 1 atau 2 bulan sudah bisa kita panen. Nah, ini akan memaksimalkan yang dari sini untuk B2 nya, maka kita potong yang sini. Yang penting nggak sampai numpuk. Oke lanjut ya. Jadi di kebun ini karena saya hanya meneruskan, ini tanaman dari nenek moyang, bahkan sudah puluhan tahun. Nah, saya sarankan buat kawanku semua ya, yang memang masih mempunyai lahan kosong dan bisa menanam dari awal, itu saran dari saya yaitu dengan jarak tanam 3 kali 3, kita bisa leluasa untuk menata bahan. Jadi kita akan bisa mudah untuk merawatnya. Kalau jarak tanam seperti ini selain ya kita harus pinter-pinter menata bahan, juga merawatnya juga susah.
Jadi kalau memang jarak tanam itu masih belum ideal, sebaiknya kita cari klon ya yang gampang menunduk, atau bukan kipas, karena kalau kipas itu akan sangat makan tempat. Jadi ini seperti ini adalah kipas, namun ini sudah saya sambung, rencana saya mau ganti. Oke kawanku ya, jadi ini saya sambung, dan saya untuk yang kipas ini saya masih simpen tiga bah saya buahkan satu kali lagi. Setelah itu saya akan melakukan potong, karena ini sudah saya sambung dengan klon yang bukan kipas, atau saya lakukan permajaan. Oke, dengan ini ya saya simpen 3 dahan untuk buah 2026, dan 2027 sudah saya pastikan saya potong ya, karena kalau sistem klon kipas ini sangat makan tempat. Oke kawanku, jadi termasuk klon seperti ini. Nah ini setelah ini berbuah, sifatnya ini atau karakternya klon ini akan menunduk, jadi nggak terlalu makan tempat. Ini juga saya simpen 3 bahan atau 3 dahan, dan semuanya B2. Jadi kawanku semua, kita harus pinter-pinter cari klon. Kalau tetap kita masih bertahan di kipas, maka akan sangat mudah sekali untuk tumpang tindih ya, atau untuk menumpuk. Jadi buah nggak bisa normal kalau kita nggak pinter-pinter cara ngerawatnya. Dan ini ada tunas 1, ini titik tumbuh di bulan 3. Ini akan menjadi simpanan buat entres nyambung ya, supaya bisa lebih awal. Jadi kalau yang ini klon blerek. Blerek itu sifatnya ngipas. Dan ini kalau kita nggak bisa mengaturnya, maka akan sangat mudah untuk bertumpangan ya, atau numpuk. Karena memang kebun ini jarak tanam itu belum ideal. Dan untuk klon blerek cukup saya simpan atau melanjutkan di B2, yaitu hanya 2 dahan ya, atau 2 bahan. Ini kanku, jadi rantingnya juga sudah mulai panjang. Oke kawanku, jadi kalau kita nggak bisa mengatur, bahan, kalau jarak tanam masih belum ideal, maka yang terjadi akan sangat mudah penumpukan bahan, dan akan menjadikan buah tidak bisa lebat kalau saling menumpuk ya di antara dahan.
Oke kawanku, jadi di video hari ini saya kira sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani tetap semangat.